Saya melihat wajah-wajah saudara penuh sukacita karena hari ini adalah hari Natal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Natal itu sebenarnya istimewa. Kenapa? Karena Natal itu adalah hadiah. Haleluya. Natal adalah hadiah dari Allah bagi manusia. Natal itu adalah hadiah dari Allah bagi kita semua. Coba kita katakan sama-sama, Natal itu adalah hadiah Allah bagi kita semua. 1, 2, iya. Natal adalah hadiah Allah bagi kita semua. Amin. Apa hadiah yang terbesar yang diberikan Allah bagi manusia? Jawabannya adalah Yesus. Apa? Yesus. Yesus itu adalah hadiah dari Allah bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara yang gak percaya, kita buka ayatnya. Lukas pasal yang kedua ayat 11. Lukas pasal yang kedua ayat 11. Kalau kita bisa baca sama-sama lebih mantap, saudara ya. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi dengan suara keras, 1, 2, iya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 10, minta tolong Pak Abel. Ayat 10. Kita baca sama-sama ya, ayat 10. 1, 2, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa adalah hadiah, yaitu Yesus diberikan Allah bagi kita semua. Ada 3 hal penting dari ayat yang ke-11 ini. Hari ini, apa? Hari ini telah lahir bagimu. Yang pertama, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus yang diutus oleh Allah ke dalam dunia itu adalah Juru Selamat. Katakan sama-sama, Juru Selamat. Kurang keras, 1, 2, ya. Juru Selamat. Kalau bahasa Jawanya, Juru Wilujeng. Amin. Juru Selamat. Juru Selamat dari apa, Bapak Ibu? Juru Selamat dari dosa. Roma 23 ayat 23, firman Tuhan berkata, semua orang telah berdosa. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Yang pertama, semua orang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Mati pasti masuk neraka. Coba Bapak Ibu Saudara yang tidak ada dosanya, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Coba yang dosanya banyak, angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Pendeta ada dosanya enggak? Pastor itu enggak punya istri,
Pastor berdosa enggak? Siapa bilang pastor berdosa angkat tangan? Pastor juga manusia. Amin. Semua orang sudah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa pasti masuk neraka. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Enggak semangat. Orang berdosa pasti masuk neraka, saudara. Setuju enggak? Orang berdosa masuk neraka, setuju enggak? Siapa yang tidak setuju? Tidak ada ceritanya di sorga itu orang berdosa. Orang berdosa tidak mungkin masuk sorga. Tempatnya ada di neraka. Amin. Itu sudah pasti, saudara-saudara. Karena dosa itu identik dengan kotor. Amin. Sorga itu identik dengan bersih. Kalau Bapak Ibu punya pakaian, kainnya kotor, dimasukkan di lemari atau di tempat cucian. Kalau bersih, dimasukkan di lemari atau tempat cucian. Kalau kita tanpa dosa, baru tempatnya di sorga. Tapi kalau kita ada dosa, tempatnya di neraka. Jadi berbahagialah saudara kalau dosanya dibersihkan. Tapi kalau dosanya belum dibersihkan, pasti neraka menunggu saudara. Haleluya. Siapa manusia pertama di muka bumi ini? Adam. Bapak Ibu saudara tahu berapa banyak dosanya Adam? Umurnya Adam berapa? Bapak Ibu saudara pernah baca Alkitab? Adam umurnya berapa? 900 tahun. Berapa banyak dosa yang dilakukan Adam? Hanya 1 dosa. Yaitu apa? Adam dia makan buah. Kata orang begitu ya. Tapi yang jelas buah itu saudara ya. Satu-satunya dosa yang dilakukan Nabi Adam adalah makan buah. Hukumannya apa? Hukumannya mati. Nabi Adam disuruh keluar dari Taman Eden. Kemudian ketika dia keluar, mereka mulai susah hidupnya, sakit-sakitan, dan akhirnya dia mati sebagai upah dosa. Seandainya dia tidak melakukan dosa itu, dia akan selama-lamanya hidup di Taman Eden, tidak usah susah-susah. Tapi karena dia tidak taat kepada Tuhan, dia diusir dan dia mulai susah cari makan, dan akhirnya dia mati sebagai upah dosa. Berapa banyak dosa yang dilakukan? 1. Hukumannya mati. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini umurnya 80 tahun? 70 tahun. Mbah yang rambut putih umur berapa, Mbah? 67. Paling tua di sini 67. 80 tahun. Usia 80 tahun. Bapak Ibu, kalau 80 tahun, 1 tahun 1 dosa, berapa dosa yang dilakukan? Berapa dosa yang dilakukan? 80 tahun. Adam 1 dosa, hukumannya mati. 80 dosa. Kira-kira ada kesempatan untuk bebas apa tidak? 1 dosa saja harus mati, apalagi 80 tahun.
Mungkin yang muda berkata, saya nggak sampai 80, saya umurnya baru 30. 30, satu dosa 1 tahun, 30 dosa. Pertanyaan saya, mungkin tidak satu dosa saudara lakukan 1 tahun? Siapa yang lakukan dosa 1 tahun sekali? Angkat tangan tinggi-tinggi. Itu terlalu sedikit atau terlalu banyak? Terlalu banyak. Kalau seandainya ada orang lakukan dosa 1 tahun 1 kali, itu sudah orang yang paling suci sedunia. Betul tidak? Betul. Bapak Ibu, kita duduk saja bisa berbuat dosa nggak? Betul. Dosa itu nggak perlu pergi dari sini untuk berbuat dosa. Saudara duduk di situ, saudara bisa berdosa. Saudara jengkel sama saya, itu sudah dosa. Saudara jengkel karena tersinggung, saudara sudah berdosa. Haleluya. Dosa itu adalah pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu adalah dosa. Haleluya. Terus gimana Pak? Kalau Adam 1 dosa saja hukumannya mati, kita 1 dosa 1 tahun, itu sudah paling bagus lah Bapak Ibu Saudara. Kalau satu hari 1 dosa, 1 bulan 30, 1 dosa, tinggal dikali saja 12, 1 tahun. Dari perhitungan ini, adakah kesempatan bagi kita untuk kita masuk surga? Semakin lama hidup di muka bumi, semakin banyak dosa. Saudara mau panjang umur? Iya. Tapi ada kabar baik buat kita hari ini, karena Allah memberikan hadiah bagi manusia, yaitu Yesus Juru Selamat. Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa yang mematikan itu. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya yang banyak tidak diperhitungkan. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya yang merah akan jadi putih seperti gamis. Haleluya. Setiap orang yang mau menerima Yesus di hatinya, dosanya semua dihilangkan. Kalau umurnya 80 tahun, kalau dosanya 80, saat umur 80 dia terima Yesus, yang 80 itu dihapus sama Tuhan. Kalau dihapus masih ada enggak? Kalau sudah dihapus itu hilang sama sekali. Amin. Bapak Ibu masih bisa ingat enggak dosanya? Kalau Bapak Ibu melakukan dosa atau mencuri tahun kemarin, masih bisa ingat nggak? Masih. Tetapi Tuhan kalau sudah hapus, Tuhan lupakan itu semua. Sekalipun kita masih bisa ingat, tapi Tuhan sudah melupakan dosa. Amin. Haleluya. Amin. Yesus hadiah yang diberikan bagi kita semua. Itu sebabnya terimalah Yesus di hatimu supaya dosamu diampuni. Amin. Kalau dosamu diampuni Bapak Ibu Saudara, kita menjadi bersih, hidup tanpa dosa. Amin. Siapa yang percaya kepada Yesus? Amin.
Orang yang sudah percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata, dosanya diampuni. Siapa yang dosanya sudah diampuni? Siapa yang hidupnya sudah bersih? Siapa yang hidupnya sudah bersih? Saudara langsung ingat dosa yang saudara lakukan dan saudara berkata, saya tidak bersih. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dibenarkan, dia dikuduskan. Dan saudara dan saya, kita dibuatnya menjadi orang benar dan orang kudus. Amin. Saudara benar bukan karena saudara memang hidupnya benar, bukan, karena Allah yang membenarkan saudara lewat iman saudara percaya kepada Yesus. Amin. Saudara mau banggakan apa? Perbuatan apa yang saudara lakukan menyenangkan hati Allah? Tidak ada perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada. Firman Tuhan berkata, manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Saking kotornya kita di hadapan Tuhan, Tuhan gak mau lihat manusia. Di mata Tuhan kita ini jijik, saudara. Betul, di mata Tuhan kita ini jijik. Tapi tahukah saudara, hanya satu solusinya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kita mau percaya kepada Yesus, kita diterima oleh Tuhan, diterima oleh Allah menjadi orang yang benar. Coba bayangkan kalau Yesus tidak hadir ke dalam dunia ini, kita jijik di mata Tuhan dan tidak akan pernah diterima di surga. Jadi kalau saudara sudah terima Yesus, jangan sia-siakan Yesus itu. Jangan sampai tinggalkan Yesus, mati masuk neraka, saudara-saudara. Haleluya. Yesus itu anugerah, hadiah. Kalau hadiah itu bisa ditolak? Bisa ditolak enggak? Enggak. Kalau saudara dikasih hadiah, saudara bisa menolak? Bisa. Kita punya hak mau menerima atau menolak. Setiap orang dikasih kebebasan mau terima Yesus atau tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya. Barang siapa percaya dan menerima dia, dia diberi hak menjadi anak Allah. Amin. Itu yang pertama, dia datang menjadi juru selamat supaya kita diselamatkan dari dosa kita yang mematikan. Yang kedua, tadi Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau di dalam perjanjian lama itu, orang yang diurapi itu orang-orang tertentu, yaitu nabi, raja, apalagi imam. Hanya 3 orang ini yang diurapi. Ketika Daud jadi raja itu, siapa yang mengurapi? Samuel. Ditumpahkan itu minyak di kepalanya, itu pengurapan. Kristus artinya yang diurapi. Saudara, Kristus itu dipilih Allah satu-satunya, ditetapkan Allah untuk menjadi penyelamat manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, saudara ingat? Kisah Para Rasul 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus. Di bawah kolong langit ini banyak agama, banyak nabi. Nabi boleh banyak, agama
boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Amin. Orang berkata, banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju surga hanya satu jalan, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, berarti satu-satunya jalan keselamatan hanya itu, dan tidak ada keselamatan di tempat yang lain. Amin. Jadi jangan coba-coba tinggalkan Yesus demi untuk sesuap nasi. Jangan tinggalkan Yesus demi jodoh. Pemuda-muda sekarang gampang menjual Yesus, diganti Yesusnya diganti menjadi Suswati, supaya dia dapat Suswati, Yesus dijual. Haleluya. Satu-satunya, tidak ada pribadi lain yang bisa selamatkan manusia selain Yesus, anak domba Allah. Amin. Yesus dipilih oleh Allah satu-satunya, dan tidak akan ada yang lain selain Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di luar Yesus. Kita di sini dibandingkan dengan jumlah orang sekitar ini hanya beberapa persen, tapi jumlah jangan membuat saudara menjadi minder dan tawar hati. Amin. Keselamatan ada di dalam saudara karena Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Sekalipun hanya ada 2-3 orang yang datang kepada Tuhan di sini, tapi ada kepastian akan kekekalan. Mungkin kita lihat di sekitar kita semua orang berbondong-bondong ke tempat yang berbeda. Saudara menjadi tawar hati dan saudara merasa saya ini salah mungkin. Saudara tidak salah. Saudara memutuskan datang ke sini, berarti saudara ada di dalam jalur yang benar. Amin. Dan lakukan itu sampai akhir hidupmu, tetap setia beribadah di sini. Amin. Mau cari apa lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, mau cari apa lagi? Kalau sudah ada di sini, serahkan hidup buat Yesus. Hidup diberkati, pekerjaan diberkati, keluarga diberkati, setiap hari penuh sukacita. Kita mau apa lagi saudara? Kita mau mengejar apa lagi? Amin. Yes. Yang terakhir, apa Bapak Ibu? Yang terakhir, Tuhan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tadi Kristus artinya apa? Yang diurapi. Dan yang terakhir adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Katakan sama-sama. Yesus itu adalah Tuhan. Apa arti Tuhan? Tuhan artinya penguasa. Tuhan artinya Tuhan, pemilik. Kalau Yesus ada di dalam kita, berarti penguasa dalam hidup kita satu-satunya adalah Yesus. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan menjadi hamba bagi tuannya. Yesus Tuhan kita, kita jadi hamba. Paulus bilang begini,
hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Bapak Ibu, saudara percaya kepada Yesus, tapi kalau hidup tidak bertobat, lebih baik nggak usah ke gereja. Percaya kepada Yesus tapi tidak bertobat, tidak ada gunanya. Agama tidak bisa menyelamatkan. Katakan sama-sama. Agama yang bisa menyelamatkan hanya satu, yaitu Yesus. Haleluya. Agama jangan disembah. Yang disembah adalah Yesus. Yesus itu Tuhan. Ketika dia ada di dalam kita, dia harus jadi penguasa dalam hidup kita. Misalnya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara punya uang, teman saudara nggak punya uang, kemudian saudara beli jajan, kemudian saudara makan. Teman saudara di samping itu dia nggak punya uang, kemudian lihatin, nah, saudara bisa makan. Dia temannya itu berarti Yesus belum ada di dalam dirinya. Yesus di dalam kita tanpa ada pertobatan, sama saja kita masuk neraka. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen kalau tidak bertobat. Ke gereja, tapi istrinya 2. Ada nggak? Ke gereja, melayani Tuhan, tapi selingkuh. Di sini tidak ada. Tapi di sana itu nyata, ini kehidupan saudara-saudara. Tetapi dengar, walaupun Yesus ada dalam kita, kalau kita tidak bertobat, masuk neraka. Matius 7, firman Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, itu yang masuk sorga. Yang melakukan, bukan yang percaya, tetapi yang melakukan. Haleluya. Saat kita percaya kepada Yesus, berarti harus ada perubahan. Perubahan karakter. Haleluya. Ketika disenggol, saudara tersinggung enggak? Ketika sesama jemaat ada masalah, ribut, nggak mau ke gereja, bisa nggak? Berarti harus ada hati yang mengampuni. Amin. Tuhan bilang mengampuni. Kita tidak ada alasan untuk berkata, Tuhan terlalu sakit hatiku mengampuni. Kalau Tuhan bilang mengampuni, dia Tuhan kita, hamba kita, ya saya harus mengampuni. Sakit. Haleluya. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita selalu berkata, ya Tuhan. Karena kita hambanya, dia Tuhan kita. Amin. Saudara mau diselamatkan? Saudara mau terus mengalami perubahan? Terima Yesus di hati saudara, dan biarkan Yesus terus bekerja di hati kita, membawa kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang.